Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Syed Safari. Saya dari kelas D Prodi Manajemen Karyawan. Saya bekerja di sebuah perusahaan tekstil yang terletak di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, yaitu PT Indo Pasifik. Saya bekerja di Departemen Kreatif dan Development. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jenis usaha yang ingin saya buat. Lalu apa usaha yang akan saya buat? Saya akan membuat sebuah produk clothing pakaian yang mengusungkan tema Save the Earth atau menyelamatkan bumi dari limbah-limbah kain plastik. Perlu kawan-kawan ketahui, banyak sekali di pasaran produk-produk pakaian yang menggunakan bahan dasar kain plastik atau kain polyester. Bayangkan saja, dari satu pakaian itu menggunakan kain plastik, dan banyak sekali kain plastik yang menyebar di pasaran, yang apabila kain tersebut itu sudah tidak bisa dipakai dan dibuang oleh para pemiliknya, akan menjadi sebuah masalah bagi kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini. Oleh karena itu, saya ingin menginovasikan sebuah produk saya, yaitu produk clothing pakaian yang menggunakan kain berbahan dasar kain organik. Saya sendiri sudah menyiapkan sebuah PowerPoint dan saya akan menjelaskannya setelah video ini. Oleh karena itu, kawan-kawan, simak video ini. Kita akan lihat PowerPoint yang sudah saya siapkan. Presentasi rencana bisnis. Penjelasan produk. Produk yang akan saya buat yaitu sebuah brand clothing yang akan saya beri nama Safari Outwear. Safari Outwear ini diambil dari nama saya, yaitu Asep Safari. Lalu makna dari safari ini, menurut bahasa Arab, safari itu artinya jalan-jalan atau tamasya. Jadi saya memberikan nama produk saya itu Safari Outwear yang akan lebih memfokuskan pada produk-produk pakaian khusus jalan-jalan atau hangout. Lalu makna lain dari safari yaitu saya ingin perusahaan saya itu bisa terus berjalan meskipun dalam kondisi apapun. Motivasi yang melatar belakangi keinginan saya untuk membangun usaha clothing yaitu karena saya menyukai tentang fashion, dan saya pun bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil industri, sehingga saya pun ingin memperluas sedikit pengetahuan dan ingin mengaplikasikan pengetahuan tentang jenis kain dan menerapkan manfaat-manfaat dan jenis kain yang ada. Karena itu, menurut saya, kain itu bukan hanya sekedar kain, melainkan ada sebuah karya dan tahap-tahap proses yang unik dan rumit, sehingga dapat memunculkan berbagai jenis kualitas kain itu sendiri. Keunikan dan keunggulan produk. Keunggulan yang dimiliki yaitu produk yang akan saya buat akan menggunakan jenis kain berbahan ramah lingkungan, karena sudah banyak sekali di pasaran produk-produk pakaian yang menggunakan bahan kain polyester atau kain plastik. Meskipun ramah lingkungan, tapi tidak akan mengurangi kualitas ataupun desain dari pakaian yang akan dibuat. Perbedaan dengan yang lain, kain berbahan ramah lingkungan inilah yang akan membedakan produk yang saya rencanakan dengan produk lain, karena proses kain itu banyak melalui tahapan proses kimia, jadi tidak semua kain berbahan ramah lingkungan. Jadi kebanyakan clothing yang ada di clothing lokal itu mereka belum banyak menggunakan kain berbahan ramah lingkungan. Adapun beberapa jenis kain yang berbahan lingkungan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Saya akan memberikan sebuah jelasan salah satu kain berbahan ramah lingkungan. Jadi saya tidak akan menjelaskan kain-kain
yang lainnya karena mungkin banyak ya kain ramah lingkungan itu, jadi saya jelaskan hanya salah satunya saja, yaitu Tencel. Benang serat Tencel. Tencel ini sebetulnya adalah sebuah nama brand. Sebuah brand serat semi sintetis yang menggunakan proses bernama lyocell. Lalu apa lyocell itu? Lyocell itu sebetulnya masih keluarga rayon. Hanya saja yang paling membedakan adalah proses pembuatannya. Proses lyocell tidak menghasilkan jenis kimia bernama karbon disulfide atau yang dihasilkan dari pembuatan rayon, yang sebetulnya sangat beracun bagi pekerja di perusahaan tersebut. Jadi mereka, para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan yang membuat benang rayon, mereka pasti sudah kenal betul ya dengan zat ini, yaitu zat karbon disulfide. Jadilah mereka, perusahaan Tencel ini, mengklaim bahwa proses lyocell ini ramah lingkungan karena proses lyocell tidak menghasilkan zat kimia bernama karbon disulfide yang dapat membahayakan para pekerjanya. Lalu, karakteristik dari Tencel lyocell ini sangat mirip dengan rayon. Hanya saja seratnya lebih kuat, daya serap airnya sangat baik, dan daya kusut yang rendah. Oleh karena itu, harganya pun lebih mahal. Dan untuk pengaplikasiannya, Tencel lyocell ini digunakan untuk membuat piyama, spray, dan kaos. Lalu apa kelebihan dari Tencel lyocell ini? Yaitu ini dia, 5 kelebihan Tencel. 1. Serat alami Tencel terbuat dari bahan baku alami yang dikembangkan secara berkelanjutan. 2. Serat alami Tencel dapat terurai kembali ke dalam serat alami Tencel dapat terurai kembali ke alam atau biodegradable. 3. Serat alami Tencel sangat lembut dan adem di kulit. 4. Serat alami Tencel ini membuat warna pakaian tidak cepat pudar. 5. Serat alami Tencel membuat produk pakaian lebih tahan lama. Jadi sebetulnya kain berbahan dasar alami ini lebih unggul ya daripada kain yang non alami. Jadi wajar saja jika apabila ada sebuah produk yang dimana produknya itu terbuat dari kain berbahan dasar alami. Contoh-contoh produk yang sudah menggunakan bahan kain berbahan dasar alami yaitu seperti produk-produk brand, kebanyakan brand-brand dari luar ya, seperti Uniqlo, Zara, H&M. Oleh karena itu, harga-harga produk mereka pasti sangat mahal. Lalu, target pasar yang dituju. Target pasar yang saya tuju adalah para kaum millennials. Kenapa saya memilih kaum millennials? Karena menurut saya pribadi, para kaum milenial sekarang sudah menyadari akan keadaan sekitar. Contohnya, apabila terlalu banyak kain yang kurang ramah lingkungan ini akan menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar kita. Lalu, kaum milenial pun sadar, meskipun suatu saat nanti produk saya dijual dengan harga sedikit mahal, mereka juga akan memakluminya, karena kualitas dari produk ini memiliki manfaat yang tidak merusak alam. Juga produk ini memiliki kualitas yang baik, bahkan melebihi dari kain yang non ramah lingkungan. Contoh saja, salah satu brand clothing, yaitu brand clothing Uniqlo. Uniqlo ini adalah sebuah brand clothing dari Jepang ya. Pantas mereka pasti mereka sudah mengetahui bahwa ada kain ini berbahan dasar lingkungan. Oleh karena itu, harga produk Uniqlo ini sangatlah lumayan mahal ya, karena mereka kebanyakan dari produk mereka itu sudah menggunakan kain-kain berbahan dasar alami. Brand ini telah menggunakan kain ramah lingkungan hingga akhirnya brand ini digemari oleh anak muda, meskipun memiliki harga produk yang lumayan mahal. Jadi selain saya ingin memuaskan pelanggan, saya juga ingin memberikan sebuah manfaat dari produk yang mereka beli dari produk saya, yaitu manfaatnya produk yang saya jual memiliki kain yang berbahan dasar ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Lalu cost atau biaya produksi. Saya akan membuat cost pembuatan produk pakaian yang akan saya buat. Contohnya, jika ingin membuat satu buah kemeja berukuran M, maka kita memerlukan minimal 1,5 yard kain, dan harga kain Tencel per yarnya yaitu 25.500. Ini pun
tergantung dari tokonya ya. Mereka sangat beragam sekali para toko-toko memberikan harga kainnya. Dan pengerjaan penjahitannya saya akan menggunakan jasa maklun. Mari kita hitung. Kain Rp 25.500 per yard dikali 1,5 yard yaitu 38.250. Lalu maklun jahit Rp 50.000 sudah termasuk biaya pembungkusan. Jadi HPP, harga pokok produk yang akan saya jual, yaitu harga kain 38.250 ditambah harga jasa maklun jahit 50.000, jadi totalnya 88.250. Lalu harga jual yang akan saya jual yaitu 130.500. Kebanyakan produk-produk kain berbahan dasar alami, yaitu kemeja, mereka menjualnya dengan harga 200.000 atau 150.000 ke atas. Oleh karena itu mungkin ini cukup disaku bagi para anak-anak milenial ya, harga segini. Jadi keuntungan yang dapat dari satu buah kemeja yaitu 42.250. Note: untuk pembelian kain tidak bisa eceran dan harus per roll. Satu roll kain berisi 60 yard, maka 25.500 dikali 60 yard yaitu 1.530. Ini pun tergantung dari rollannya ya, tidak semua roll kain berisikan 60 yard. Jadi sewaktu-waktu harga ini bisa berubah. Lalu modal awal atau startup. Untuk modal awal, karena produksi pembuatan pakaian saya berikan kepada jasa maklun, juga untuk pembungkusannya saya berikan kepada jasa maklun. Jadi modal awal terbesar ada di bahan baku yaitu kain. Kira-kira untuk kainnya saja membutuhkan Rp 20 juta. Ini tuh 20 juta itu berbagai macam jenis modelnya ya, jadi tidak satu quality. Contohnya saya membeli sebuah 3 roll kain. Setiap kainnya memiliki warna yang berbeda-beda. Lalu untuk pemasarannya, pertama kali saya akan memasarkan lewat platform penjualan online seperti Shopee dan lain-lain. Lalu untuk pengiklanan, saya juga akan menggunakan jasa iklan di media sosial seperti Facebook dan Instagram, ditambah dengan menggunakan jasa endorsement. Menurut saya, zaman sekarang itu marketing digital sangatlah ramai ya dikuasai. Karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang membuka sebuah platform aplikasi belanja online. Jadi mungkin ini akan untuk di awal saya akan menjualnya lewat platform aplikasi penjualan online. Kenapa bisnis saya layak dan patut didukung? 1. Inovasi. Karena saya menginovasikan jenis kain-kain baru yang diciptakan oleh ahli tekstil, seperti kain ramah lingkungan dan lain-lain. Kedua, harga yang lebih murah dan quality yang sama dengan brand clothing luar. Seperti yang tadi saya jelaskan, kebanyakan dari harga-harga brand Uniqlo atau yang lainnya memberikan harga sebesar Rp200.000. Bahkan bisa lebih atau bisa kurang. 3. Mendukung program Go Green karena menggunakan kain yang ramah lingkungan. Lalu ada beberapa jenis kain lagi yang mendukung program ramah lingkungan. Jadi selain Tencel, masih ada lagi ya jenis-jenis kain yang berbahan lingkungan. Contohnya pertama, katun bambu. Katun bambu ini terbuat dari serat bambu alami. Katun bambu ini pun memiliki zat alami yaitu antibakterial. Oleh karena itu, katun bambu ini cocok untuk digunakan ketika tengah masa pandemi ini ya, karena kain ini memiliki antibakterial alami. Lalu yang kedua ada rayon ecovero. Rayon ecovero sama adalah kain rayon, hanya saja rayon ecovero terbuat dari daun pohon, salah satu pohon ya. Yang kedua Livaeco juga sama seperti rayon ya, hanya saja mereka berdua berbeda perusahaan. Selain dari 3 ini masih ada beberapa jenis kain lagi yang mendukung program ramah lingkungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi mungkin inilah alasan saya kenapa produk clothing saya layak dan patut untuk didukung.
Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari jenis usaha yang ingin saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kawan-kawan bisa mendukung dan mendoakan agar terlaksanakannya rencana usaha yang ingin saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.